kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini Engkau jadikan buat kami. Siapa kami Tuhan, sehingga Engkau menganggap kami berharga menjadi biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau beri kami kesempatan hidup hari ini untuk kami lebih maksimal dalam mengasihi Tuhan. Sebentar kebenaran firman-Mu boleh kami dengar, dan itu merema dalam hidup kami, berbuah manis, sehingga lingkungan kami, keluarga kami boleh melihat buah yang manis dan merasakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih kepada Pak Purwa selaku pemimpin dari The One Christ Community ya. Ya, this is the first time for me, dan say hi ya, shalom semuanya. Family, saya ngerasa memang seperti family di tempat ini. Padahal baru pertama loh, launching di tempat ini. Awal-awal saya derdek-derdek nih kayak apa modelnya gitu ya. Tapi saya bersyukur ternyata gitu. Baru pertama datang aja, aduh ini hangat sekali gitu. Belum ada orangnya aja udah hangat. Ada sih beberapa ya, ada Tian, ada kamu ya. Tetapi suasananya tuh udah hangat banget. Dan kayak ngerasa bukan tempat asing gitu buat saya. Tetapi ini kayak, pernah saya ada di sini gitu, kayak kembali pulang. Aduh, saya nggak pulang-pulang nih Pak, kalau kayak gini. Ya, saya Yulia dan saya berterima kasih untuk kesempatan. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar karena hidup itu berproses bersama Tuhan. Berbicara tentang God's purpose, itu adalah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, tadi saya kesini, itu saya bicara saya bingung kan, ini di mana alamatnya Christian gitu. Dan terus kemudian dia nggak kasih tuh Sherlocknya. Saya tanya lagi sampai tadi, semalam baru dia kasih. Oke, Ci ikutin aja nih Ci mapnya. Kalau Cici ikutin map ini, yakinlah tidak nyasar. Yang bodoh saya memang agak maju dikit, tapi nggak nyasar, aman gitu ya. Dan tetapi saya punya tujuan untuk kesini. Saya tahu ada tujuan. Saya nggak cuman, mau kemana Bu Gem? Oh mau jalan-jalan, nggak gitu. Mau kemana Bu? Enggak. Tetapi saya punya tujuan, saya mau bertemu dengan family di tempat ini. Ada tujuan. Ya, kalau ibu-ibu nih, ya saya sih, bukan ibu-ibu. Kalau saya wanita nih, saya kalau window shopping saya paling nggak suka. Kenapa? Pulangnya saya bawa barang. Rencananya window shopping, tapi pulangnya ada aja yang dibeli, entah cuman handuk kecil gitu, lucu bentuknya enggak. Jadi seperti itu ya. Tetapi apalagi kalau ada tujuan, itu sebabnya ada list kalau mau belanja misalnya. Jadi God purpose bicara tentang tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bukan satu kebetulan kita ada di dunia ini. Enggak main-main, tiba-tiba ada seorang wanita bernama Yulia ada di dunia ini, enggak main-main. Saya dulu bekerja di salah satu perusahaan minyak di Jakarta Selatan ya. Itu cukup lama dan saya adalah ahli kepabeanan dan saya bisa PEB itu saya tanda tangan dari berapa ratus orang, saya sampai punya sertifikat dari Menteri Keuangan. Gitu, dan pada waktu Tuhan memanggil saya untuk meninggalkan semuanya, that's not easy. Tetapi saya tahu Tuhan punya tujuan untuk itu. Kalau enggak saya nggak ada di sini dong. Ya kan, saya sibuk di custom dong ngurusin barang keluar. Kita belajar sama-sama. Lukas pasal 24, karena ini family nggak kaku-kaku banget pastinya kan ya. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Kita baca sama-sama. Family boleh baca yang genap, saya baca yang ganjil ya. Sehingga iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita nggak bicara, nanti nggak dengar. Yang didengar sesuatu yang negatif. Tapi kalau firman Tuhan yang kita dengar positif, maka hidup kita akan mengalir menjadi positif. Ya, mari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Saya mulai yang ganjil, family baca yang genap ya. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama, minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala.
Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga." Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu pada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Amin. Terima kasih ya untuk kerjasamanya. Ya, family, kita lihat di sini bahwa itu keadaannya sedih banget ya. Orang yang disayang terus meninggal gitu. Nah, perempuan-perempuan ini datang pagi-pagi ya kan, bawa rempah-rempah, mau itu ya, mau melihat lah, mau nyekar lah atau mau ziarah lah kasarnya seperti itu. Tetapi pada waktu di sana yang didapati tidak ada gitu. Sampai dia bertemu dengan seorang malaikat dan dia bilang, "Kenapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang mati?" Yesus yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Betul, di Alkitab bilang ada hoaxnya. Pada waktu itu penjaga kuburan bakal dihukum mati, maka dia bilang itu dicuri mayatnya, betul ya. Dan kita dengar beberapa memang seperti itu. Tetapi kita tahu kebenaran bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, adalah Tuhan yang hidup. Dia nggak mati selamanya. Dia ada, dia hidup pada hari ketiga. Dia bangkit mengalahkan maut. Dan dia ada di surga sekarang. Berdoa buat kita semua. Haleluya. Selanjutnya, salah ya. Oke, yang pertama adalah Tuhan Yesus sudah menang atas kematian, membuktikan kuasanya tanpa batas. Family, Lukas 24 ayat 5-6 berkata begini, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa dia menang atas kematian dan membuktikan kuasanya tidak terbatas. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Yang menjadi masalah apa? Kitanya nggak percaya. Kadang kita melakukan logika kita dulu. Mentok, jungkir balik, baru kita salahin Tuhan. Tuhan, kenapa nggak tolongin saya? Di mana Tuhan? Kenapa keadaan semakin berantakan seperti ini? Seharusnya kita lakukan adalah kita menyadari bahwa kadang pahit itu boleh kita rasakan supaya kita nggak diabetes. Ya kan? Tuhan nggak pernah janji, "Wih, ayo ikut Yesus, jalannya semulus jalan tol tadi tuh saya. Nyampe sini cepat, nggak ada gujelakan, mobilnya aja yang guduk-guduk, ya kan? Tapi jalannya oke." No, Tuhan gak pernah janji itu. Tak pernah dia janji, selalu kan panas. Tak pernah dia janji, selalu ada hujan. Gak pernah. Tapi dia janji, beri kekuatan. Terlalu banyak di masa-masa sekarang. Hal-hal yang menyakitkan kita, banyak orang jadi introvert. Kita mau cerita sama orang yang ada jadi gibah, yang ada orang titip uang bisa hilang, tapi kalau titip omongan itu berbunga-bunga. Betul nggak? Jangan ngomong siapa-siapa ya. Gitu. Ini cuman you doang loh yang tahu. Dia ngomong lagi nih, tahu nggak? Cuman malu, you loh, Ai bilang, wih akhirnya jadi gosip nasional. Dan kita kecewa. Kita marah. Pengkhianat katanya. Tetapi Tuhan sudah bilang bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan dong. Haleluya. Yesus itu luar biasa, bukan cuma dulu loh. Sekarang dan sampai selamanya. Waktu saya mengalami pergumulan yang berat, down banget saya.
Maaf bicara, saya blooding sedemikian rupa. Saya berdiri dan itu blooding sekali. Berat sekali masalah yang saya hadapi. Wih, gitulah. Saya masih kerja saat itu. Dan pokoknya saya nggak bisa tahan semuanya. Yang saya lakukan terakhir coba bayangin saya itu. Saya naik ke atas, kebetulan ini tempat ibadah di atas. Saya naik ke atas dan saya tiarap. Saya bilang begini, Tuhan, saya memanggil Engkau Allah yang hidup. Tolong saya Tuhan. Karena nggak ada satupun yang bisa membantu saya. Hanya Engkau Tuhan. Ada intimidasi loh bilang di pikiran saya. Lu nggak benar, you nggak benar. Mau ngapain minta tolong Tuhan? Tuhan juga nggak peduli. Lu orang berdosa. Saya bilang begini, saya nggak apa-apalah. Yang penting saya ingat perempuan yang pendarahan, diudak-udak tuh Tuhan, saya udak-udak aja gitu. Tuhan nggak apa-apa deh Tuhan, Tuhan nggak terima saya nggak apa-apa deh Tuhan. Yang penting saya ikutin aja, lama-lama juga Tuhan kasihan sama saya gitu. Itu menurut pikiran saya dan itu terjadi. Saya memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia nggak pernah mempermalukan. Sepanjang jalan hidup saya, pembelaannya terus nyata buat saya. Yesus masih sama, family. Kuasanya masih sama. Bukan kata orang, kita sudah alami kebaikan Tuhan. Setiap kita punya buku hitam, yes. Cuman bedanya ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan, benar nggak? Ada yang tersingkap, ada yang nggak tersingkap. Tetapi jangan ngerasa bahwa kita ini suci. Dan kita geli sama orang berdosa. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan nggak benci orang berdosa. Kita lah yang mengkelas-kelaskan orang. Kita yang buat, you nggak sekelas sama I. Nanti I terlalu, tuh kalau ngomong itu ya dunianya udah nggak kelihatan surga aja gitu. Tetapi siapa yang tahu di kamarnya dia apa yang dibuat. Betul nggak? Dan Tuhan muak untuk itu. Tuhan mau engkau dan saya apa adanya. Tadi pujiannya kan sudah. Bapa engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bahkan suami istri pun belum tentu tahu. Betul nggak? Orang tua maunya senang di mata anak. Walaupun di kamar dia menangis untuk anaknya. Gak ada yang tahu. Tetapi Tuhan tahu. Dengar ini. Air matamu ditaruh di kirbatnya. Dan Tuhan hargai itu. Itu sebabnya kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kuasanya tidak terbatas. Kira-kira Tuhan tolong gak ya? Kira-kira Tuhan bisa gak ya? Jangan. Orang bangkit dari kematian aja dia bisa. Apalagi cuma ngurusin hidup kita. Apalagi cari jodoh buat kita. Hal yang gampang itu mah. Amin. Apalagi promosi. Yang lain udah dipromosi, saya kapan Tuhan? Aduh, untuk memberkati kita Tuhan udah sangat mudah. Aduh, ya kan? Gampang banget. Betul gak? Aduh, untuk memberkati, untuk viral, bikin kita jadi viral, dipundang di TV-TV, itu sih hal yang gampang. Saya percaya itu. Benar saya percaya. Waktu saya mulai berhenti kerja dan kemudian saya bilang gini, Tuhan saya nganggur. Aduh saya biasa di custom pulang jam 2 pagi, jam 11 malam gitu ya. Sekarang saya bangun tidur, saya ngapain nih Tuhan? Gabut, gak ngerti. Tuhan kalau dibuat nganggur begini, mending gak usah. Ngapain orang saya masih sehat begini ya kan? Dan tiba-tiba saya lihat tetangga saya nih. Jualan asinan. Ini gak jualan loh Chris, ini kesaksian. Punya rumah 20 biji, 30, karyawannya banyak. Kemudian teman saya bilang begini, Tuhan dia kan nggak sehebat Tuhan kita katanya. Minta dong sama Tuhan Yesus resep. Resep apaan? Resep asinan. Astaga. Dengar suara Tuhan saya kagak pernah. Masa iya, Yuli bangun. Ya kabur saya pasti. Ngacir. Bener kan? Gimana cara Tuhan ngomongnya? Aduh, minta apa kek? Jangan minta resep, minta resep sama ibu saya. Almarhum. Akhirnya saya memilih untuk minta. Saya bingung, saya minta aja lah Tuhan, kata teman saya suruh minta sama Tuhan resep. Saya ngomongnya kayak gini aja. Tuhan, kasih tahu ya. Dikasih tahu nggak? Ya enggak lah. Belum. Proses. Saya datang ke tetangga, saya tanya-tanya, nggak tahu pada gitu. Dan Tuhan kasih hikmat, tak. Saya bingung, saya ngeliatin, terus tempat bilang, di hati saya bilang, Yuli, you kan kerja di minyak. Iya, perusahaan minyak kan punya lab. Betul. Nah sebelum ngebor minyak kan,
Ada labnya kecil-kecil. Iya nggak? Kalau meledak kan itu yang kecil yang meledak. Nggak mungkin minyak yang di sumur bor minyak meledak, bahaya. Betul juga. Ambil gelas kecil-kecil di hati saya nih. Saya ambil gelas kecil-kecil. Bikin. Saya tulisin 1 gram dari kecil-kecil nanti kali 1000 ya gitu di hati saya nih. Siap gitu. Ada gunanya juga loh kerja di minyak. Akhirnya menghasilkan resep asinan Bang Adel. Asik. Cobain ya. Ada di belakang saya bawa. Ya kan kalau main ke keluarga mah harus bawa sesuatu. Iya kan ini family ya Pak. Kalau saya ke rumah teman saya, saudara saya bawa donat kayak apa kayak biar dimakan gak dimakan yang penting mah bawa gitu. Karena family. Nah terus, tapi ini enak loh, Erick Thohir udah makan. Sekalian Pak. Mumpung kali aja kalau nggak diundang lagi saya udah selesai nih beres. Bungkus. Nah saya bingung bagaimana caranya. Saya mulai promo dan gak berhasil. Banyak kok yang jualan asinan. Saya percaya kalau ini Tuhan yang buat, Tuhan bertanggung jawab atas itu. Dan pada waktu COVID, saya bisa beli rumah depan. Walaupun dengan begitu banyak drama di sana. Dan saya tahu itu karya Tuhan. Waktu saya kerja mah gak bisa. Dan waktu itu, saya ditelepon anak saya. Mah, tampil di sauran. Ngapain sih? Enggak, saya gak mau loh. Enggak ribet hari Minggu gitu. Gak mau saya. Ribet. Berangkat Sabtu, ribet dah. Selasa. Ma orang lain mah nunggu. Malah mama nego. Iya dia mau apa? Enggak. Kalau gak mau gak apa-apa. Wih gaya ya. Padahal males. Oke ma katanya boleh. Oh siap. Saya datang lah. Dan mulai di situ up penjualan. Saya bilang begini. Tuhan bisa buat apa yang gak mungkin menjadi mungkin. Amin. Haleluya. Nah selanjutnya yang kedua nih. Yang kedua adalah kebangkitan Tuhan, penggenapan firman Tuhan. Lukas 24 ayat 7-8 begini. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Jadi mereka dengan keadaan sedih, mereka datang ke kubur, mereka berharap ketemu mayat. Ya kan? Benar kan? Ketemu mayat dong, orang mati dong. Dia lupa bahwa Yesus pernah bilang bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga, dia lupa. Kadang masalah yang kita hadapi begitu bertumpuk-tumpuk, begitu parah kita lupa akan janji Tuhan. Tuhan berkata, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Asal engkau takut dan taat akan Tuhan. Ada asalnya dong. Aja ambil kepala doang tapi sembarangan hidup. Situ kenal orang dalam apa di surga? Ya gak bisa. Maunya masuk surga tapi hidup sembarangan. Gak bisa saya bilang. Gak bisa lah. Ada aja. Marah nih saya. Ya kan? Jadi pada waktu kau baca firman. Ada begitu banyak janji. Saya mau tanya nih. Boleh gak? Kan family. Misi numpang tanya Pak. OL dulu ya. Kan cakep nih kayaknya nih. Ingat gak satu aja janji Tuhan dalam hidupmu? Di Alkitab ya. Jangan yang di Instagram. Ingat gak? Apa satu? Hai. Iya. Mukanya langsung pucat Pak. Gak janjian kan kita? Kayak pesulap kita gak janjian kan? Gak saling kenal kan? Apa janji Tuhan? Satu aja. Tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Keren ya. Itu kamu ingat ya. Sampai waktu di titik nadirmu. Kamu ingat itu kan. Pada waktu engkau gak bisa ngarepin siapa-siapa. Pada waktu engkau jatuh dalam dosa. Dan engkau, Tuhan masih terima aku gak? Tuhan angkat engkau menjadi sedemikian rupa kan. Ada second chance. Haleluya. Bagaimana kita tahu janji Tuhan kalau gak pernah baca Alkitab? Hello. Baik nontonnya Korea, boleh. Tapi jangan kebanyakan juga. Alkitabnya kudu dibaca. Jadi janjinya tahu, betul gak? Betul gak? Ya kan? Itu dia. Yang lain duduk enggak saya tanya, cukup dia aja cukup. Cukup. Udah enggak. Saya udah tahu lah janji Tuhan maaf. Kalau janjikan paling gampang di Ulangan paling banyak itu. Ya kan Tuhan berkati bla bla. Enak kan kalau khotbah berkat. Iya kan? Saya bukan alergi soal berkat, saya suka dong berkat. Tetapi buat saya begini, memberkati kita itu hal yang mudah buat Tuhan. Tapi untuk apa engkau punya seluruh harta dunia, tapi jiwamu binasa?
Tuhan lebih peduli keselamatan diri. Gampang. Jadi orang apapun Tuhan gampang kok. Orang dia punya langit bumi surga kok. Jika engkau mengasihi aku, jual. Mikir-mikir. Bukannya kita lakukan itu, bukannya Bapak Ibu. Tapi intinya adalah kita utamakan Tuhan. Ya, amin. Itu yang kedua. Nah, ini slide terakhir nih. Mana ya? Sana. Ketiga, kebangkitan Tuhan berkuasa atas maut dan memberikan manusia hidup yang kekal. Ini ayat yang gampang banget. Ya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tidak ada begitu banyak jalan menuju Roma ya, tapi tidak ada banyak jalan menuju surga, nggak ada. Saya mau pastikan nggak ada. Yesus berkata, akulah jalan keselamatan dan tidak ada satupun datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Dan itu nggak bisa di-excuse. Sama aja nggak sama. Agama boleh sama. Tetapi keselamatan hanya satu di dalam nama Yesus. Ini serius. Serius benar. Karena sudah ada Tuhan akan datang. Jadi harus serius. Ya. Jangan kompromi lagi. Haleluya. Jadi kebangkitan Tuhan berkuasa atas maut dan memberikan hidup yang kekal. Siapa coba yang bisa garanti kayak gitu? Siapa yang bilang gini? Janganlah takut dan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian aku tidak mengatakannya kepadamu. Berarti dia punya surga dong. Katakanlah Pak Purwa nih. Saya nggak kenal Pak Purwa dulunya. Sekarang udah kenal kan Pak. Nah, kemudian Pak Purwa dulu lagi ketemu di jalan. Pak Purwa biasa pakai, nggak begini pakai bajunya. Ya biasa aja gitu. Terus kemudian ketemu saya. Ci, sini Ci. Iya Pak. Ci, ntar tolong ya Ci. Ke apartemen Ono. Ketemu sama ini. Cici bilang aja. Itu ada barang, ada tas. Louis Vuitton. Itu buat Cici. Saya langsung begini kan. Hah? Siapa ini? Ntar narkoba lagi. Ya kan? Kita deg-degan dong, gak percaya kan Pak? Karena saya gak kenal Bapak. Coba kalau Bapak suruh, misalnya Christian, wih apa, langsung, Chris nanti ketemu, udah saya tahu udah ngerti. Langsung jus cepet, karena udah kenal. Kalau family di tempat ini kenal kepada Tuhan Yesus Kristus, yang juru selamat itu, engkau gak akan takut hidup di dunia ini. Ingat kita musafir. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Tujuan awal Tuhan kepada manusia adalah bukan hal yang buruk. Yang membuat engkau gagal adalah banyak hal yang kau tidak lagi percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan menentukan engkau menjadi orang berhasil. Engkau menjadi orang yang beruntung. Jika engkau baik-baik dengarkan sabda Allah. Melakukannya dan taat di dalamnya. Hanya itu kok. Keberuntungan menyertai kita orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang beruntung itu gak gampang loh. Saya termasuk beruntung. Karena ada di tempat ini. Bersama One Community. Amin. Luar biasa loh. Saya yakin gak gampang. Dan keberuntungan itu menyertai saya. Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah. Sekarang bos saya Tuhan Yesus. Dulu saya kerja di perusahaan minyak. Itu saya digaranti kesehatan. Wih, mau di mana aja boleh. Ratusan juta dibayarin. Waktu saya sakit, saya bingung kan udah selesai. Udah selesai saya, udah resign. Dan kemudian saya ingat itu. Waktu saya sakit saya datang sama Tuhan begini. Tuhan, sekarang bos saya kan Tuhan ya. Dulu waktu saya kerja, saya diganti loh kesehatan saya. Tuhan tolong sembuhin saya ya. Saya punya sakit di rahim. Dan itu membesar. Saya bilang gini, Tuhan, tolong sembuhin saya. Tuhan gampang lah nyembuhin saya. Terus hati saya bilang, kalau gak disembuhin, gak apa-apa juga. Terus saya pulang ketemu Bapak di surga. Saya tahu arah pulang. Kau pulang gak? Perkarakan dirimu kemana kau pulang, nanti nyasar lagi. Ya, makanya rajin. Di Sabat ini datang, rajin. Sehingga tahu arah pulang, jangan kemana ya Pak Purwa, saya pulangnya jangan, gak bisa. Masing-masing bawa diri untuk pengadilan Kristus. Nggak ada lagi bonceng-boncengan. Nggak ada. Ya. Jadi selagi masih ada kesempatan. Perbaiki diri. Amin. Kebangkitan Tuhan itu membuktikan bahwa hidup yang kekal ada sama kita. Buat apa dia mati di kayu salib dan gak bangkit? Waktu ada bayi lahir.
Seorang ibu akan bilang begini, nak, nanti kamu besar jadi dokter ya. Benar gak? Doanya bagus-bagus kan? Tetapi Yesus lahir, nak, mati ya. Karena dia lahir untuk mati loh. Dia lahir untuk mati loh. Pada waktu dia mengalami jalan salib, itu gak mudah. Umurnya 33 tahun, masih muda banget. Siapa di sini umur 30-an? Jangan angkat tangan bang. Suami saya mau angkat tangan aja. Boleh ya. Masih sangat muda kan? Kamu sprint lari begini masih kuat kan? Kalau kita kagak kuat, dengkul udah gak kuat. Tetapi Yesus saat itu lagi prima-primanya. Makanya dia gak cepat meninggal. Karena dia disiksa sedemikian rupa. Dia manusia seutuhnya. Dia mengalami setiap penderitaan demi penderitaan. Dia alami pada waktu ada duri datang, set diikat, ditaruh di kepala nggak diukur-ukur, digencet, set darah keluar. Dia pegang pikul salib, dia jatuh berkali-kali karena dia udah nggak kuat. Ya saya katakan wajahnya tidak lagi seperti manusia. Di film masih bagus, tapi wajahnya udah hancur sekali. Jungkir balik terus. Orang yang berserta dia pergi ninggalin dia. Petrus mengkhianati dia. Yang menjual dia siapa? Murid yang paling dekat sama dia. Yudas, betul gak? Rasa sakit secara manusia ada dong. Dia manusia seutuhnya. Tetapi yang dilakukan apa? Diam. Dia tahu tujuannya adalah apa? Untuk menyelamatkan engkau dan saya. Dia gak akan berhenti. Ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Jangan sampai masih ada gaji, masih setia. Segala running well masih setia, enggak. Kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam paling rendah, titik paling rendah. Untuk engkau diangkat lebih tinggi lagi. Amin. Itulah kebangkitan Tuhan. Ya, makanya Yesus berkata di slide terakhir. Nah ini. Jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Kita punya kematian secara badan. Dan nanti di pengadilan akan ada kematian selama-lamanya. Tetapi anak Tuhan dijamin Tuhan hidup yang kekal. Kau masuk dalam pengadilan Kristus untuk menerima upah. Jadi dalam dunia ini kau jangan menangis, jangan menyesali. Aduh saya sedih amat nih, mau makan susah amat nih, gak masalah. Kita musafir, pertahankan imanmu kepada Tuhan dan jangan tukar Tuhan Yesus dengan apapun. Jangan tukar Tuhan. Terlalu mahal harganya. Dalam kekekalan kita nanti ketemu dengan Dia. Dia datang sebagai raja di atas geraja. Dan dia melihat gini. Hai brother, yuk surga yuk. Gitu. Iya dong. Orang ngobrol terus tiap hari. Ya kan doakan ngobrol baca Alkitab. Masa Tuhan gak kenal kita? Yang nangis sampai keluar semuanya. Tuhan kenal. Dikasihan ayo masuk. Aku tahu engkau setia mempertahankan imanmu. Kebangkitannya menjamin hidup kita. Apa masalah kita family saat ini? Adakah hal yang berat yang sedang kau hadapi? Percayalah, Tuhan mampu melakukan. Kebangkitan yang membuktikan kuasanya sangat besar. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Ku percaya janjimu. Sungguh besar setia. Family, pada waktu kita akan pujian ini, lihat deh kata demi katanya. Itu menguatkan kita loh. Dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang jauh, Dia dekat. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
percaya. Bolehkah saya untuk kita sama-sama bangkit berdiri? Ku percaya janjimu ajaib. Percaya ya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Janjimu Tuhan terukir dalam kehidupan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mungkin sekarang kita sedang mengalami masa-masa sulit. Kita nggak bisa cerita bahkan kepada orang terdekat pun. Engkau hanya masuk kamar dan menangis. Atau mungkin kau di kamar mandi dan kau menangis. Masih ada Tuhan di sana. Masih ada Tuhan Yesus yang mengerti tetesan air matamu. Dia akan berkata, anakku engkau bisa, karena kekuatanku menyertaimu. Teruslah berharap kepada Tuhan yang besar dan jangan pernah menyerah. Nantikan Tuhan berkarya pada waktunya. Percayalah akan janji yang luar biasa. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib. Ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Mari dengan iman percayalah bahwa janji Tuhan ajaib. Dan itu terukir dalam kehidupan kita. Mari kita berserah dalam kekuatan Tuhan. Berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Mari kita pujian ini lagi dengan iman. Ku percaya janjimu ajaib. Ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Hanya Kau segalanya bagi Kau segalanya Bapa. Ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, siang ini tidak kebetulan kami ada mendengar kebenaran firman-Mu diberitakan. Menguatkan kami Tuhan. Kami tahu ada Tuhan buat kami. Itu sebabnya kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Ampuni sombong kami, ampuni keegoisan kami, ampuni kami seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami lupa kami punya Tuhan yang besar. Kami lupa Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Kami lupa itu Tuhan, ampuni kami Bapa. Dan siang ini Tuhan, di Sabat yang indah ini Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami
percaya kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Hamba berdoa khusus Tuhan untuk One Christ Community di tempat ini Bapak. Berkati kami semua Tuhan. Jemaat yang hadir mungkin dengan segala pergumulannya, mereka tidak cerita kepada siapapun, hamba percaya Tuhan ada di sini dan Tuhan tahu itu semua. Bebat luka hatinya Bapak. Berkati juga Pak Purwa Tuhan, untuk usaha yang ada, untuk pelayan yang ada. Kau tahu hatinya begitu mengasihi-Mu Tuhan. Berkati dengan luar biasa. Hamba percaya promosi demi promosi akan terus dicapainya. Akan Tuhan berikan terus Tuhan, selama hatinya terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami berdoa dan kami akhiri ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.